Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, berlokasi di Jalan Kiai Haji Syekh Nawawi kilometer 4, nomor 13, Tiga Rangsa, Kabupaten Tangerang. Baik, kami dari kelompok tugas mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Dasar akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri dengan NIM 19040057. Saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Yudan Faliza, NIM saya 19040065. Saya membawakan materi tentang identifikasi obat secara konvensional. Perkenalkan, nama saya Nur Safitra Ayunintia Sukadi Putri dengan NIM 1904071 dengan materi pemeriksaan senyawa asam organik, pengamatan bentuk kristal. Perkenalkan, nama saya Nur Kartika Sari dengan NIM 1904077 akan membawakan materi tentang pemeriksaan golongan fenol. Perkenalkan, nama saya Marliana Praningrum, NIM 1904084. Saya akan membahas tentang pemeriksaan golongan senyawa alkaloid. Saya Muhammad Arifan, NIM 1904090, akan membacakan tentang uji senyawa sulfonamida. Perkenalkan, nama saya Irma Sutiama, NIM 1940097 tentang uji barbiturat. Perkenalkan, nama saya Nur Saina dengan NIM 19040103 membawa materi tentang pengamatan hasil dengan reaksi tertentu. Ikut materi-materi yang akan kita bawakan, simak baik-baik ya teman. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kimia farmasi analisis dasar. Kimia farmasi analisis dasar adalah suatu penerapan metode, teknik, prosedur kimia analisis untuk menganalisis bahan-bahan atau sediaan farmasi. Apakah kita harus mempelajari kimia farmasi analisis dasar? Harus nggak sih gitu? Harus nggak ya? Jawabannya adalah harus, karena kimia itu sangat penting dalam bidang farmasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kimia farmasi analisis dasar itu ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis struktur. Analisis kualitatif memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel, dan analisis kuantitatif menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Analisis struktur, penentuan letak, dan pengaturan ruang tempat atom, serta gugus-gugus karakteristik atau gugus fungsional. Metode identifikasi obat secara konvensional. Uji pendahuluan. Di dalam uji pendahuluan itu ada penginderaan, tes kelarutan atau tes fisik, uji keasaman, dan penentuan unsur. Penginderaan itu seperti piramidol berwarna kuning, metakridin berwarna kuning, vanadium berwarna kuning terang, dan lain-lain. Lalu ada tes kelarutan atau tes fisik. Nah, ini seperti istilah kelarutannya sangat mudah larut dan jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan suatu bagian zat yang dilarutkan itu kurang dari 1. Kalau mudah larut itu 1-10, larut itu 10-30, agak sukar larut itu 30-100, sukar larut itu 100-1000, dan sangat sukar larut itu 1000-10.000. Praktis tidak larut itu lebih dari 10.000. Lalu ada uji keasaman. Uji keasaman, pada saat menguji kelarutan obat, perlu diuji pula keasaman larutan pH larutan obat atau zat. Uji keasaman larutan obat atau zat secara sederhana dilakukan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Lalu ada penentuan unsur. Penentuan unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, oksigen pada obat yang diidentifikasi.
Unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Uji pendahuluan. Uji pendahuluan terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji penentuan gugus fungsional. Yang kedua, uji penentuan jenis zat atau uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Uji penentuan gugus fungsional untuk pemeriksaan golongan senyawa ada 6, yaitu uji karbohidrat, uji asam organik, uji fenol, uji alkaloid, uji sulfonamida, dan uji barbiturat. Uji karbohidrat. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat dilakukan dengan reaksi molis atau larutan anaptol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Perubahan warna yang terjadi, bentuk cincin berwarna ungu. Nah, di sini ada tabel hasil pengujian karbohidrat menggunakan uji molis. Bahan karbohidrat yang diuji yang pertama yaitu ada glukosa. Hasil kegiatannya 2 mili glukosa 1% ditambah P molis H ditambah H2SO4 pekat. Nah, hasil pengamatan sebelum pengujian tidak berwarna, setelah ditambah reaksi molis larutan menjadi pink pucat positif. Nah, setelah pengujian pink pucat positif terbentuk cincin warna ungu positif dan warna ungu. Nah, bahan karbohidrat yang diuji yang kedua yaitu ada fruktosa. Hasil kegiatannya 2 mili fruktosa 1% ditambah P molis H ditambah H2SO4 pekat. Nah, di sini ada hasil pengujian yang sebelumnya tidak berwarna, setelah ditambah reaksi molis larutan menjadi pink muda positif. Nah, yang sesudahnya pink muda positif terbentuk cincin warna ungu positif dan berwarna ungu. Selanjutnya adalah uji asam organik. Pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Nah, pengujian lain yang dapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat atau gugus COOH adalah dengan pembentukan senyawa ester. Selanjutnya ada uji fenol. Pemeriksaan golongan senyawa fenol dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau etanol dengan 2 tetes larutan besi 3, klorida 1%. Larutan zat uji akan membentuk warna merah sampai ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan fenol antara lain parasetamol, asam aminosalisilat, asam salisilat, salisilamida, dan lain-lain. Uji alkaloid. Pemeriksaan senyawa alkaloid dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida encer dengan reaksi Mayer atau larutan HgCl2 direaksikan dengan Kl berlebih dan reaksi Bouchardat atau larutan iodium. Larutan zat uji akan membentuk endapan kuning dengan reaksi Mayer dan diperoleh endapan coklat dengan reaksi Bouchardat. Uji senyawa sulfonamida. Pemeriksaan senyawa sulfonamida dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi warna jingga. Selanjutnya ada uji barbiturat. Pemeriksaan senyawa barbiturat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan fraksi Zuiker. Campuran Zuiker 1 CONO 321% dalam etanol dan Zuiker 2 Prion 10% dalam etanol. Keberadaan senyawa barbiturat yang direaksikan dengan fraksi Zuiker akan berubah larut zat uji menjadi berwarna ungu. Lalu ada uji penentuan jenis zat atau uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Ada 2, yaitu pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal. Pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu. Pengamatan hasil uji yang diamati berupa warna, endapan, dan bau yang terjadi. Di
disesuaikan dengan hasil reaksi identifikasi dalam monografi zat uji tersebut. Sebagai tambahan untuk uji identifikasi ini dapat dilihat pada buku identifikasi obat seperti Auterhof dan Kovar. Uji ini juga dikenal sebagai reaksi warna. Selanjutnya adalah pengamatan bentuk kristal. Bentuk kristal satu zat adalah kas. Alat yang digunakan untuk melihat bentuk kristal adalah mikroskop. Sublimasi mikro merupakan salah satu cara analisa fisika digunakan untuk mengidentifikasi beberapa obat dan bahan farmasi. Dasarnya ialah ada zat padat dipanasi sebelum mencair bisa langsung berubah menjadi fasa gas, dan pada pendinginan berubah lagi menjadi fasa padat dengan bentuk yang khas. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri ini, terdapat senyawa obat hasil pengamatan dan keterangan bentuk kristal. Senyawa obatnya ada everin HCl, papaverin HCl, dan piridoksin HCl. Bisa dilihat dan dibaca sendiri hasil pengamatan dan keterangan bentuk kristalnya. Dari kesimpulan materi ini, kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologis yang jauh berbeda. Oleh karena itu, analisis kualitatif obat didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawa secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Berbeda dengan analisis kuantitatif, untuk memudahkan mahasiswa mempelajari bagaimana menentukan kadar obat dengan efek farmakologis yang sama, maka beberapa literatur mengkelompokkan analisis kualitatif atau kadar berdasarkan efek farmakologis tersebut. Identifikasi obat secara sederhana atau juga disebut dengan secara konvensional didasarkan pada sifat-sifat bahan, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan meliputi rasa, kelarutan, dan keasaman. Dan ada juga uji unsur, uji golongan, dan juga uji penegasan. Untuk memudahkan dan mengarahkan uji identifikasi obat, maka lakukanlah ketiga langkah tersebut secara bertahap. Hasil uji mendahulukan digunakan sebagai mengarah dalam langkah uji selanjutnya, misalkan rasa pahit, mudah larut dalam air, pH asam, uji unsur positif mengandung unsur N. Maka pengujian selanjutnya dapat diarahkan pada garam-garam hidroklorida alkaloid atau dilakukan uji golongan alkaloid. Kemudian dilakukan uji penegasan dengan melihat identifikasi masing-masing senyawa obat pada monografinya dalam Farmakopeia Indonesia. Mungkin cukup sampai sini materi yang kami bisa bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.